Halo pecinta drakor dimanapun kalian berada. Satu lagi serial drama yang akan kita bahas kali ini yang akan membuat kalian baper. Yang berjudul What's Wrong with Secretary Kim. Mungkin di antara kalian ada yang tidak asing dengan serial drama ini karena pernah tayang di TV. Tak perlu lama-lama, siapkan camilan dan duduk yang manis. Mari kita mulai. Lee Young Jun adalah seorang CEO yang tampan, kaya, jenius yang terlalu sibuk dengan dirinya sendiri sehingga tidak memperhatikan siapapun di sekitarnya. Dia memiliki kebiasaan hanya melihat bayangan sempurna dirinya di cermin. Jadi pria ini sangat tak tersentuh. Dia benar-benar tidak akan membiarkan wanita manapun menyentuhnya. Dengan satu pengecualian, sekretaris pribadinya yang bernama Kim Mi-so, yang telah mengabdikan diri selama 9 tahun. Dalam rentang waktu tersebut, Miso melakukan pekerjaan seperti membuatkan teh untuk bosnya, mengikatkan dasi, sampai membeli bunga. Hingga pada suatu waktu, Miso merasakan bosan. Menurutnya selama ini ia telah lalai jika harus berkeluarga. Dengan berat hati, terpaksa ia memutuskan untuk mengajukan pengunduran diri, agar ia bisa kembali ke kehidupannya yang normal. Begitu mendengar permintaan itu, Young Jun mulai kehilangan akal sehat. Tidak perlu heran karena sekretaris Kim selalu berada di sampingnya. Penolakan pengunduran diri sekretaris Kim adalah reaksinya yang pertama. Dalam hati, Young Jun bertanya, bagaimana mungkin sekretaris Kim bisa meninggalkan bos sesempurna seperti dirinya? Young Jun kemudian meminta pendapat sahabatnya dan mendapatkan kesimpulan jika ia harus melakukan tawar-menawar. Pertama, menawarinya promosi menjadi direktur, atau juga menawarkan sebuah rumah untuknya tinggal. Selama masa tenggang, Young Jun menghabiskan hari-harinya untuk mencari tahu alasan sekretaris Kim meninggalkannya. Di sisi yang lain, ayah Young Jun sudah mengedaki cucu. Begitu juga dengan ibunya, ia memimpikan menantu yang sempurna seperti sekretaris Kim. Setiap tawaran yang diajukan Young Jun kepada Miso semuanya ditolak. Wanita itu mantap mengundurkan diri, hanya saja ia tidak mau menjelaskan secara detail alasannya. Di hadapan kedua kakaknya, Miso merasa lega. Mereka bisa melunasi hutang ayah mereka. Young Jun ternyata memiliki pacar yang bernama Jiran. Hanya saja dia tidak serius. Ketika pacarnya itu meminta bunga, terpaksa Miso yang pergi mencarinya. Selama ini Miso tidak memberitahu jika dirinya alergi putik bunga. Di samping itu, ternyata ia juga memiliki fobia ketika melihat laba-laba. Young Jun sangat narsis hingga ia meyakini jika Miso menyukainya. Ia kemudian berinisiatif memberikannya bunga. Tiba-tiba, Miso bersin-bersin hingga seperti menangis. Anehnya, Young Jun justru mengira jika Miso sedang terharu. Tidak seperti biasa, keesokan paginya Miso bangun siang. Akibatnya, bosnya tiba terlebih dahulu di kantor. Young Jun bersikap dingin ketika menyuruh Miso memanggilkan orang yang akan diwawancara menggantikan dirinya. Meskipun begitu, Young Jun tetap meminta bantuan Miso untuk ikut mewawancara. Kandidatnya bernama Jia. Tanpa diduga, Young Jun mengatakan jika dia diterima. Tapi bukan menjadi sekretaris pribadinya, melainkan sekretaris Miso. Teman-teman Miso merasa iri, ia sukses sebagai wanita karir. Padahal dalam benak Miso, ia ingin menjadi ibu rumah tangga dan menjalani kehidupan normal seperti lainnya. Young Jun mendatangi rumah Miso karena penasaran, alasannya mengundurkan diri. Karena terus didesak, wanita itu akhirnya mengaku jika ia ingin kembali ke kehidupannya yang normal. Lagi pula usianya telah menginjak ke 29 tahun dan siap untuk menikah. Setelah bicara muter-muter, Young Jun kemudian menawarkan untuk menikah dengannya. Tapi reaksi Miso justru di luar dugaan. Ia menganggap bosnya itu sedang mabuk. Young Jun begitu percaya diri jika ia tidak mungkin ditolak. Tapi pada kenyataan, Miso mengatakan jika Young Jun bukanlah tipenya. Ia hanya ingin menikah dengan orang biasa. Tak lama berselang, giliran Jiran mendatangi Miso. Ia mengira jika pacarnya disembunyikan wanita itu. Miso justru mengatakan jika Jiran ternyata belum mengenal Young Jun.
jika dia sosok yang sempurna dan tidak mau disentuh oleh wanita. Jiran merasa penasaran hingga meminta Miso untuk menceritakannya. Setelah mendapatkan informasi, jiran meminta Miso untuk memberikannya saran bagaimana memperlakukan Yungjun. Ketika bercerita jika dirinya ditolak, Yungjun justru diketawakan oleh temannya. Menurutnya ia terlalu terburu-buru, belum pernah berkencan, justru malah mengajak menikah. Di kantor, Ji-ah diperkenalkan sebagai karyawan baru. Tapi salah satu teman Miso merasa tidak suka, sebab ia juga ingin merasakan menjadi sekretaris Yungjun. Miso melamun ketika melihat foto ketika pertama kali ia bekerja di kantor ini. Saat itu ia mendampingi bosnya di Amerika. Di sana ia dimarahi habis-habisan karena membuat kesalahan. Miso keceplosan jika ia lebih baik mengundurkan diri. Tapi tiba-tiba ia kemudian teringat tentang hutang-hutang ayahnya. Miso meminta izin untuk pulang cepat. Yungjun merasa tidak rela agar ia bertahan lebih lama di kantor. Ia kemudian mencari beberapa alasan, akan tetapi sekretarisnya itu ternyata begitu sempurna. Semua pekerjaan telah ia selesaikan dan ia telah atur jadwalnya dengan sangat baik. Teman Miso yang tidak suka dengan karyawan baru ternyata haus pujian. Jika dipuji, ia langsung melayang tanpa ia sadar jika sedang dimanfaatkan. Miso merencanakan untuk mentraktir teman-temannya, iseng-iseng sebagai salam perpisahan. Salah satu teman Miso mengatakan jika sepertinya datang firasat buruk. Dan benar saja, tiba-tiba Yungjun datang dan minta bergabung. Hal itu membuat suasana mendadak sepi. Yungjun minta dipesankan whisky yang telah disimpan 55 tahun. Mendengar itu semua hanya bisa bengong. Yungjun menyadari jika kehadirannya membuat tidak nyaman. Teman Miso menawarkan agar mereka membuat permainan. Karena dirasa tidak mendapatkan tanggapan, Ji-ah kemudian mengusulkan agar mereka pergi karaoke saja. Sebelum sampai ke tempat itu, Miso sempat menawarkan agar Yungjun pulang. Hanya saja Yungjun menolak, dengan alasan ia harus mendekatkan diri dengan karyawannya. Tempat karaoke yang pertama terlalu sempit. Yungjun kemudian memerintahkan Miso untuk memesan tempat yang VIP, yang di sana menyediakan whisky yang telah disimpan 55 tahun. Teman Miso terlalu banyak minum hingga membuat kekacauan. Sambil bernyanyi, ia berkata jujur jika menginginkan posisi Miso. Selesai acara itu, Yungjun mengantar Miso ke rumahnya. Ia sudah tidak tahu lagi bagaimana cara menahan Miso agar tidak mengundurkan diri. Begitu Miso masuk ke dalam rumah, ia melihat bosnya belum juga pergi. Ia justru mengirimkan pesan kepadanya bahwa ucapannya kemarin serius jika ingin menikahinya. Miso memberikan alasan jika ia hanya ingin menikah dengan pria biasa yang begitu peduli kepadanya dan tidak angkuh dan egois. Di waktu yang sama, kakak Miso meminta emo hati. Tanpa sengaja, Miso justru mengirimkannya kepada Yungjun. Tentu saja hal itu membuat bosnya semakin GR jika memang benar Miso menyukainya. Malam harinya ketika tidur, Yungjun bermimpi jika ia diteriaki seseorang yang memanggil dirinya. Yungjun teringat jika ia memiliki kakak dan terus memikirkannya. Miso mengingat kembali ketika pertama kali memakaikan dasi kepada Yungjun. Ia juga sedang menunggu momen untuk meminta maaf kepada bosnya mengenai tragedi salah kirim pesan. Teman Miso begitu malu melihat video rekaman ketika sedang di tempat karaoke. Yungjun tiba di kantor tanpa mengenakan dasi. Miso kemudian menawarkan untuk memakaikannya. Namun ia terkejut karena Yungjun tiba-tiba sikapnya berbeda. Dia sangat cuek dan tidak mau membicarakan masalah pribadi di kantor. Yungjun tiba-tiba memanggil Ji-ah ke ruangan dan kemudian menutup gordennya. Hal itu membuat Miso penasaran apa yang mereka bicarakan. Ternyata Ji-ah diperintahkan untuk melayani Miso selama 1 bulan sebelum ia keluar. Miso rencananya akan dikenalkan teman-temannya kepada seorang pria. Namun ketika mereka berkumpul di restoran, mereka pun ditawarkan untuk mengisi survei. Tapi entah bagaimana ceritanya, hasil survei itu jatuh ke tangan Yungjun. Pemuda itu benar-benar mencintai Miso, ia hanya berpura-pura bersikap dingin. Sesuai anjuran temannya, Yungjun mempersiapkan sebuah kejutan, yang mana itu akan menunjukkan keseriusannya memacari Miso.
Nah, apakah dengan cara seperti ini cinta Yung Joon akan diterima? Jangan lupa tonton terus kelanjutan dari serial drama ini hanya di Mail Channel ya. Terima kasih.